Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, yang pagi ini kita ingin sama-sama belajar membaca. Ini kayak anak TK, tapi kita bukan membaca buku, tetapi mohon maaf membaca pesan tadi sudah disampaikan di balik semua peristiwa hidup. Jadi kita membaca, tapi setelah membaca kita kemudian menuliskannya di lembar kehidupan kita dalam wujud amal yang memuliakan. Jadi ini tema kita. Awalnya membaca dulu. Setelah membaca, kita menuliskan di lembar kehidupan, tapi wujudnya bukan tulisan tangan, tapi dalam wujud amal yang memuliakan. Kelak nanti tulisan kita di lembar kehidupan kita dalam bentuk amal yang memuliakan, itulah yang nanti akan bisa kita bawa pulang sebagai bekal. Tapi sebagaimana orang menulis, tidak mungkin orang bisa menulis kalau dia tidak lebih dahulu membaca. Nah, hari ini kita ingin membaca dari A sampai Z-nya peristiwa. Jadi nggak cuma dari A sampai C, tapi dari A sampai Z. Membaca. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau membaca jadi seperti orang yang hanya mengenal huruf dari A sampai M semisal. Kira-kira kalau dia menulis bisa nggak menulis sempurna? Enggak. Iya. Karena kalau dia harus menulis kata yakin kan harus ada Y, sementara dia tidak pernah mengenal huruf Y. Jadi membaca, dan memang membaca itu sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apapun peristiwanya itu pasti kita baca. Nah, hasil kita membaca itu yang nanti akan menjadi kesimpulan, dan kita nanti akan bertindak sesuai dengan kesimpulan kita. Tapi sekali lagi, apapun yang ada dalam hidup kita itu akan jadi bacaan. Jadi kalau ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, itu berarti memang kita harus membaca dengan tepat, membaca dengan benar. Karena salah membaca kehidupan, salah membaca peristiwa, nanti akan menimbulkan kesimpulan yang salah, sekaligus nanti tindakan yang juga salah. Contoh sederhana, kita lagi banyak urusan, lagi banyak pekerjaan. Ibu-ibu kalau banyak urusan itu biasanya kapan? Pagi-pagi ya. Banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan. Terus ibu punya anak, umurnya masih 3 atau 4 tahun, kok rewel.
Nah, rewelnya anak ini oleh ibu dibaca sebagai apa? Ada nggak yang kemudian membacanya ya, dan bunyi bacaannya adalah ini anak nambah masalah? Ada. Jadi buku bernama Rewelnya Anak ini dia baca nambah masalah. Tapi ada nggak ya, orang yang kemudian melihat membaca Rewelnya Anak ini sebagai caper? Ada? Hal ini paling caper nih. Cari perhatian. Tapi ada nggak yang kemudian membaca Rewelnya Anak ini sebagai melatih kesabaran? Yang paling banyak yang mana Bapak Ibu? Iya. Jadi ini memang agak aneh ya. Bu, mungkin nggak ada orang yang beda membaca kalau seandainya ada tulisan yang dilarang tidur di masjid. Itu kira-kira semua orang membacanya sama atau beda? Sama. Tapi kalau Rewelnya Anak, itu kok bisa bacanya beda? Ya, ini anak nambah masalah, ini caper, ini melatih kesabaran. Nah, padahal kalau semisal ada seorang ibu, seorang ayah, itu juga bisa simbang ya, kalau itu cucu. Menyimpulkan ini anak nambah masalah, maka tindakannya apa? Nah, biasanya. Jadi itu biasanya yang terus menerus ya, boy. Jadi kebiasaan, ya marah lah ini anak. Tapi kalau kita membacanya ini anak caper, maka tindakan kita cuek. Betul? Alah, biarkan aja, nanti juga capek sendiri. Tapi kalau kita membacanya ini anak sedang melatih kesabaran, maka sikap kita Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan pentingnya kita membaca peristiwa. Karena ternyata peristiwa itu nggak kayak tulis. Peristiwa itu bisa dibaca, terserah dari sisi mana kita membacanya. Tapi kalau kita mengambil dari sisi yang salah, ya nanti bunyinya juga salah, nanti tindakannya juga salah. Contoh lain, bagaimana kita membaca penghinaan? Kan penghinaan ada bacaannya. Kalau ada orang yang menghina, kita membaca peristiwa penghinaan itu sebagai peristiwa merendahkan diri yang dihina atau merendahkan diri yang menghina. Yang mana Bapak Ibu? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Jadi kita membacanya, kalau ada orang yang menghina, sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri, bukan merendahkan yang dihina. Itu bacaan kita. Kalaulah kita membaca penghinaan itu berarti merendahkan diri yang menghina, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita rasakan saat dihina? Marah atau kasihan? Kalau ini bukan di lembar teori, ini di lembar kenyataan. Bu, ibu pernah nggak kasihan sama yang menghina ibu? Pernah. Tapi lebih sering kasihan atau marah? Kalau betul kita membaca bahwa orang menghina itu sedang merendahkan dirinya, maka
konsekuensinya kita kalau dihina marah atau kasihan? Kasihan. Kalau marah, nah itu artinya aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Seperti orang membaca tulisan, iya, Purworejo belok kanan, memang mau ke Purworejo, tapi beloknya belok kiri. Pernah nggak ngeliat itu Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu salah gitu biasa ya Bu. Emak-emak. Iya. Tapi kalau jelas saya mau ke Purworejo, ini Purworejo belok kanan. Jadi membacanya kan belok kanan. Tapi kalau belok kiri, itu kayaknya jarang, bahkan mungkin tidak ada. Tapi orang yang menyimpulkan membaca bahwa menghina itu merendahkan dirinya, bukan merendahkan dia dihina, tapi tetap marah ketika dihina, ada. Nah kalau ini namanya salah membaca atau salah menulis? Loh, tadi membacanya kan orang yang menghina itu merendahkan dirinya sendiri, berarti membacanya benar nggak? Benar. Tapi begitu menulis, yang ditulis marah atau kasihan? Ternyata yang ditulis marah. Nah ini memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi problem. Jadi problem kita sebenarnya ada dua. Pertama, salah membaca. Kalau salah membaca memang pasti akan salah menulis. Ada orang yang benar membaca tetapi salah menulis. Betul Bapak Ibu? Iya. Yes. Orang yang menghina kita itu sebenarnya orang yang berjasa atau orang yang merugikan kita. Kalau orang menghina itu yang merugi siapa? Iya. Iya. Sementara kalau kitanya dirugikan atau diuntungkan? Diuntungkan. Karena kita punya kesempatan untuk memaafkan. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, sebenarnya orang yang menghina itu harusnya kita apakan? Kita benci atau kita kirimin hadiah? Bu, Ibu kalau menyalin tulisan, tulisan yang ada di layar begini, ya. Ini kan Ibu membaca tulisan, ya. Terus Ibu tulis di buku, sama atau beda? Tulisannya sama, bunyinya sama. Tapi kenapa kalau dalam kehidupan kok sering berbeda? Bahkan sedemikian marahnya sampai sesak. Iya. Nah, padahal kalau bicara soal marah waktu dihina itu sejak kapan Bapak Ibu? Ada nggak yang orang yang marah sejak dihina itu sejak SD? Sejak SMP? Sejak SMA? Ada. Ya. Ada orang yang marah karena dihina sejak SD sampai sekarang masih marah. Berarti bacaan beliau orang ini maksudnya di usia 40-50 itu bacaannya sama dengan waktu SD. Bu, kalau seandainya ada sudah simbah-simbah ya, itu senang baca bobo. Kira-kira aneh ya? Aneh. Itu kan bacaan waktu SD. Kalau ini bisa jadi nggak ada. Tapi kalau dalam kehidupan marah sejak SD. Iya, seneng ngegosip dari dulu sampai sekarang. Berarti bacaannya dari dulu sampai sekarang sama. Iya. Sekarang kalau kita lihat peristiwa yang lain, dapat rezeki uang, kita membacanya
Bunyi bacaannya apa Bapak Ibu? Senang karena bisa memenuhi apa saja yang saya inginkan, atau susah karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas rezeki uang ini. Yang mana yang kita baca? Kalau senang, itu kan cara membaca kita waktu masih TK, waktu masih SD, betul? Dapat uang senang sekali. Apalagi kalau simbahnya datang, ngasih uangnya kan lebih banyak. Senang karena bisa jajan. Itu waktu kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti selama ini yang terjadi pada diri kita adalah membaca kenyataan peristiwa, belum membaca pesan yang ada di balik peristiwa. Jadi yang kita baca peristiwanya, tidak pesan di balik peristiwa itu. Karena yang kalau kita baca adalah pesannya. Waktu kita dihina orang, itu yang nyampe ke kita apa? Kita akan mengatakan dia tidak sedang menghina saya. Tadi menghina ibu loh, enggak. Iya. Saya mendengar dia mengatakan, ibu, saya punya pahala yang banyak. Ini saya berikan kepada ibu ya. Tolong pahala saya ini diterima. Betul nggak ibu? Betul Pak? Itu kan yang kita maksudkan membaca pesan di balik peristiwa. Peristiwanya memang menghina, tapi pesan di balik penghinaan itu saya sedang dapat makanya kita kasihan nggak kepada orang yang ngasih pahala ke kita? Kasihan, ya Allah, saya tahu dia pahalanya sedikit, dikasihkan ke saya tahu pahalanya sedikit soalnya ke mesin, enggak, ngaji, enggak. Kau menghina saya, Bu. Itu rasanya gimana kalau dikasih uang oleh orang yang tidak lebih kaya dari ibu, oleh orang miskin? Orang miskin kok ngasih uang kepada ibu? Itu ibu kasihan nggak? Bapak kasihan nggak? Maka kita apakan? Kita kembalikan kan uang itu, Bu, buat ibu aja. Makanya kalau kita dihina, dia ngasih pahala ke kita, kita apakan pahala beliau? Kita kembalikan. Cara kita mengembalikan pahala yang dia berikan ke kita maafkan. Jadi kalau kita memaafkan, itu artinya apa? Mengembalikan pahala dia. Terus saya rugi dong? Enggak, kita akan langsung dapat pahala dari Allah. Double pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ternyata dalam kehidupan kita ini kita hanya membaca peristiwa. Bapak Ibu punya tabungan semisal di rekening, kemarin dicek itu ada 30 juta. Hari ini transfer. Sekarang kan zaman beli apa-apa pakai online. Transfer beli sesuatu harganya 200.000, kok ditransfer? Ini file nggak terkirim, kenapa? Pas cek saldo ternyata tinggal 100.000, padahal kemarin masih 30 juta. Itu peristiwa bukan? Peristiwa. Bapak Ibu membacanya sebagai apa? Uang saya hilang, betul? Uang saya hilang. Kalau itu yang kita baca, maka akibatnya apa? Sedih, susah, atau lapang ikhlas?
sedih, susah. Karena kita membaca hanya dari peristiwa, tidak membaca pesan di balik peristiwa. Kalau kita membaca pesan di balik peristiwa, kita tidak sedih, kita tidak susah, kita lapang, bahkan kita ikhlas. Kita bahkan mengatakan ketika ada orang yang mungkin dengar cerita kita, kemudian nanya, "Bu, saya ikut prihatin ya, uang ibu katanya hilang di rekening." Kita akan bilang apa? Enggak hilang. Kalau orang bilang begitu, enggak. Lah terus kejadiannya gimana? Uang saya enggak hilang, cuma pindah rekening. Dari rekening bumi ke rekening langit. Betul? Betul Bapak Ibu? Iya. Itu peristiwa terjadi atas izin Allah enggak? Ya. Allah ingin menyimpan uang kita. Nah, kalau sudah yang menyimpan Allah, itu artinya hilang atau enggak hilang? Enggak. Makanya kita ikhlas. Karena ikhlas kita merasa kehilangan atau tidak merasa kehilangan. Dan maka betapa pentingnya kita memahami peristiwa. Tidak hanya peristiwanya, tetapi pesan di balik peristiwa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang kita bisa lihat, oh enggak bunyi, kalau enggak bunyi saya lewatin lagi. Bapak Ibu, nah ini contoh lain. Bagi ibu, siapakah orang yang tidak mau membayar hutang ibu? Siapa Pak? Minjem bawas, bayar, balas. Ini dulu orang waktu minjem itu meluas banget ya. Katanya kita kasih hutang, iya dia bilang butuh 2 juta, ya udah kita pinjemin 2 juta, janjinya seminggu, 2 minggu, 5 minggu, 8 minggu. Ibu membaca orang ini, orang yang ngeselin atau orang yang memberi keuntungan ke kita? Apa keuntungannya? Ya. Ini kan pentingnya membaca pesan di balik peristiwa. Peristiwanya dia nggak mau bayar utang, tapi pesan yang ada di balik itu apa? Orang yang tidak mau bayar utang adalah orang yang telah menjadikan pahala kita menolong menghutangi dia terus mengucur tiada putus. Jadi selama beliau belum bayar hutang, kita akan terus dapat pahala ngutangi dia. Kan ngutangi itu setengah sedekah. Dikatakan setengah sedekah karena kalau sedekah kan nggak berharap kembali. Ini berharap kembali. Tapi kan kita ngutangin itu ada sifat menolong. Karena dia butuh, makanya setengah sedekah. Maka selama dia nggak bayar, kita dapat pahala terus. Dapat pahala terus. Dan pahala itu akan putus kapan? Ketika dia bayar hutang. Jadi bunganya bukan bunga hutangnya berlipat, tapi pahalanya yang berlipat. Tapi hukum ini berlaku bagi yang memberi hutang, tapi tidak boleh dipakai oleh orang yang berhutang. Jadi kalau ada orang yang berhutang, kenapa nggak bayar dia biar dapat pahalanya banyak?
Betul yang menghutang itu pahalanya banyak, tapi yang berhutang bisa zalim. Kalau sebenarnya dia mampu membayar, jadi nggak bisa jadi dalih buat yang berhutang. Jadi ini untuk yang menghutang. Kalau yang berhutang pakai selain ini sebagai alasan untuk bayar hutang, kan saya menolong dia, tetap itu menjadi keburukan bagi yang berhutang. Bapak Ibu, kalau kita membaca, ditanya siapakah penghina kita, kalau kita bisa menangkap pesan di balik dia menghina, orang yang telah membantu kita agar bisa menjadi betul Bapak Ibu. Ya, makanya kita katakan tadi bahwa penghina itu sebenarnya berjasa. Tapi ini juga nggak berlaku bagi yang menghina. Kok Ibu menghina dia? Ya membantu dia agar dia bisa jadi pemaaf, kan dia dapat pahala. Memang yang memaafkan dapat pahala, tapi yang menghina tetap dapat dosa. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya kita sekali lagi kalau membaca segala sesuatu, tidak hanya peristiwanya tetapi juga pesan. Kalau kita digosipkan, kalau lihat peristiwanya ngeselin, betul Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat pesan di balik para penggosip, orang yang ingin memberikan pahala amalnya ke hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, inilah pentingnya kita membaca tidak hanya sekedar peristiwa tapi pesan di balik peristiwa. Bapak Ibu, kita sakit, setelah itu kita berobat, tapi kok nggak sembuh, padahal dokternya mahal, obatnya juga mahal. Kadang ada nggak orang yang kesal Bapak Ibu? Itu karena hanya melihat, hanya membaca peristiwa. Tapi kalau membaca pesan di balik peristiwa, saya sakit, kok berobat nggak sembuh, oh berarti saya terburu-buru berobat. Terburu-buru berobat. Karena sakit kan menghapus dosa. Dan Allah punya rencana, dosa orang ini akan hapus kalau sakitnya seminggu. Baru 3 hari berobat, terus nggak sembuh. Itu artinya Allah sayang nggak sama kita? Memang rencana Allahnya seminggu. Jadi itu rahasia yang dibalik peristiwa, akan selalu ada pesan sepanjang sekali lagi kita mau membaca. Nah, proses membaca ini awalnya Bapak Ibu adalah lewat telinga dan mata. Ini membaca kehidupan. Mata melihat, telinga melihat. Itu menjadi bacaan bagi kita. Menjadi bacaan bagi kita. Nah, setelah kita membaca kehidupan dengan telinga dan mata, nah kita kemudian memprosesnya dengan membaca pakai akal. Dan setelah pakai akal, lanjut kita membacanya pakai hati. Nah, banyak orang yang waktu membaca itu hanya pakai telinga dan mata. Udah. Tapi ada orang yang membacanya sampai ke akal, tapi tidak lanjut sampai ke hati. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang membaca dengan telinga, mata, kemudian dibaca dengan akal, dan setelah itu dibaca dengan hati. Meskipun ada orang yang membacanya pakai nafsu. Jadi pada kasus anak yang rewel,
kemudian anak ini nambah masalah, itu berarti membacanya pakai apa? Pakai nafsu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca dengan telinga dan mata, maka hasilnya adalah kita mengetahui. Kita mengetahui. Karena telinga mata melihat, mendengar, pas di jalan, loh banyak sampah. Jadi kita tahu, oh Jogja sekarang banyak orang yang buang sampah sembarangan. Tapi ada orang yang kemudian ya udah, itu berarti dia membacanya cuma dengan telinga dan mata. Tapi kemudian ada orang yang ingin membacanya dengan akal. Nah, kalau dengan akal hasilnya memahami. Kenapa ya kok sampah di mana-mana? Oh, paham. Karena piungan ditutup. Nah, itu kan akalnya berpikir. Nah, tapi kalau kemudian lanjut ke hati, hasilnya hasilnya memaknai. Itu proses sempurnanya kita membaca. Dengan telinga mata dulu membuat kita tahu, kemudian dengan akal membuat kita paham, dan dengan hati membuat kita bisa memaknai. Nah, kalau bisa memaknai, maka apapun menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi kalau kita dihina, penghinaan itu bermakna bagi saya. Dipuji orang, pujian itu punya makna bagi saya. Dapat rezeki itu menjadi sesuatu yang bermakna. Rezeki hilang menjadi sesuatu yang bermakna. Sehingga orang yang bisa membaca ya, sampai ke hatinya, pasti hidupnya akan menjadi hidup yang sangat bermakna. Hidupnya betul-betul menjadi hidup yang bermakna. Jadi waktu kaya bermakna, waktu miskin bermakna, sehat bermakna, sakit. Sebagai contoh Bapak Ibu, proses ini sebenarnya selalu ada dalam kehidupan kita. Cuma kadang kita tidak lanjut sampai membaca dengan hati. Kita mendengar ada seorang guru yang menyampaikan, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Berarti kan kita mendengar. Ada guru yang menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Hendaklah dia memuliakan tetangga. Bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau baru mendengar, kita jadi tahu kan, oh, kalau saya beriman kepada Allah dan hari akhir, saya harus memuliakan tetangga. Iya, saya memuliakan tetangga. Nah, setelah kita tahu bahwa saya memuliakan tetangga, nah akal kan kemudian berpikir. Membuat akal jadi faham akan makna memuliakan tetangga. Apa sih makna, apa sih arti dari memuliakan tetangga? Kira-kira kalau akal kita berpikir, memudahkan urusan tetangga itu termasuk ikramul jar bukan? Memuliakan tetangga bukan? Memudahkan urusan tetangga itu termasuk memuliakan tetangga. Berarti kita faham arti dari memuliakan tetangga. Tadinya cuma tahu, tapi kemudian ketika kita masuk ke akal, memuliakan tetangga itu wujudnya apa ya? Nah, kita jadi faham, oh memuliakan tetangga itu bisa memudahkan urusannya, ya, membantu masalahnya, ya, menghormati, ya, saling memberi kebaikan. Itu kan arti dari memuliakan tetangga.
Nah ini berarti kita sudah paham. Ya berarti kita membaca tidak hanya dengan mata dan telinga, tapi juga sudah membaca dengan akal. Nah tinggal bagaimana kita membaca pakai hati. Nah kira-kira ya dalam urusan ini apakah kita membaca pakai hati? Ya, caranya Bapak Ibu, apa jadinya kalau tetangga sebelah membuang sampah ke halaman rumah kita? Blok sampah segini dibuang sama dia. Pertanyaannya, Bapak Ibu rela apa mboten? Kalau nggak rela, nah itu artinya kita membacanya hanya sampai akal, belum sampai hati. Ini tetangga ngeselin nggak Bapak Ibu? Ngeselin apanya kita? Hati. Ya hati kita jadi kesel karena kita memang tidak membaca peristiwa itu. Padahal akalnya udah paham, memudahkan urusan tetangga. Jadi kalau tetangga buang sampah ke halaman rumah kita, kita sudah memudahkan urusan beliau belum? Sudah. Lantas kenapa kita kesel? Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama ini ya kita sering membaca hidup dengan apa? Dengan akal, belum dengan hati. Ya. Jadi kita membaca hidup ini ya, hanya dengan akal, tidak dengan hati. Ya, jadi masalah. Ya, sebagai bukti, bagaimana Bapak, Ibu kita semua memahami, ya, memahami, nggak usah melihat karena ini sudah biasa kelihatan ya. Ada seneng, ada susah, biasa dilihat, biasa didengar. Nah, tinggal kita memahami. Ya. Apa yang Bapak Ibu fahami tentang susah dan senang? Susah itu apa? Kalau dikaitkan dengan bahagia, kalau ukurannya bahagia, maka susah itu dipahami sebagai apa? Susah itu kan sesuatu membuat kita tidak bahagia, betul? Kalau senang, membuat kita bahagia. Betul Bapak Ibu? Ini hasil akal atau hati membaca? Akal atau hati? Ada yang bilang akal, ada yang bilang hati. Baik, kita ingin coba lihat kesimpulan bahwa susah itu membuat kita tidak bahagia, senang membuat kita bahagia. Maka akhirnya orientasi hidup orang apa? Iya, berarti bahagia itu berarti orientasinya senang atau susah? Senang kan? Betul? Jadi kalau menyimpulkan susah itu membuat kita tidak bahagia, senang membuat kita bahagia, dan semua orang pasti inginnya bahagia, maka yang dikejar oleh orang susah atau bahagia, susah atau senang? Senang. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah ada orang yang hidupnya selamanya senang? Tidak. Mungkinkah ada orang yang hidupnya selamanya susah? Tidak. Berarti kalau begitu, ya, dikaitkan dengan susah dan senang, kan kita punya 4 pilihan hidup. Iya. Dan mari kita lihat, kita akan menjatuhkan pilihan kita. Iya. Di antara 4 ini kita memilih yang mana? Iya. Ini 4 pilihan hidup dikaitkan dengan kenyataan bahwa hidup ini akan selalu berhadapan dengan senang dan susah. Itu kenyataan.
Ada senang, ada susah. Ada saatnya senang, ada saatnya susah. Tapi kalau kita harus memilih, Bapak Ibu pilih yang mana di antara 4 pilihan ini? Mau senang, tidak mau susah, mau susah, tidak mau senang, mau senang dan mau susah, atau mau tidak mau senang dan tidak mau susah. Mana pilihan Bapak Ibu? Yang 1, 2, 3, 4? 3. Mau senang, mau susah. Nomor 1, mau senang tidak mau susah. Nah ini tes kecerdasan hati. Yang mana Bapak Ibu? Yang 3, Ibu mau senang, mau susah. Betul itu pilihan Bapak Ibu? Betul? Kita coba tes. Betul nggak Bapak Ibu memilih mau senang, mau susah? Iya. Senang mau, susah mau. Kalau betul itu pilihan Bapak Ibu, seandainya ya, Bapak Ibu ya, dapat hadiah baju, ya, senang sekali Bapak, ya, Ibu, ya, karena bajunya itu pas betul, sesuai dengan angan-angan saya selama ini. Saya memang udah 5 tahun pengen punya baju seperti itu. Ada yang ngasih. Bapak Ibu seneng nggak? Seneng ya? Berarti memang Bapak Ibu mau senang. Ya, berarti cocok nih. Seneng kan dikasih baju, cocok. Ya. Tapi siang harinya, padahal Bapak Ibu belum pakai, Bapak Ibu diminta untuk memberikan baju itu ke orang lain. Bapak Ibu mau nggak? Kenapa mikir? Kenapa nggak mau? Maunya mau ringan atau berat? Ya nggak mau lah, wong saya belum pakai kok masa dikasihkan ke orang lain. Nah ya kenapa nggak mau? Kan saya susah jadinya, betul? Betul? Nah kalau betul berarti Ibu sebenarnya milih yang mana? Mau senang nggak mau susah? Buktinya nggak mau ngasihkan itu ke orang lain. Betul Bapak Ibu? Berarti kita milih mau senang mau susah itu konsisten nggak? Nggak sesuai dengan kenyataan. Katanya milih mau senang dan mau susah. Kenapa nggak mau memberikan yang kita sukai ke orang lain? Itu penyebabnya apa? Kan penyebabnya nggak mau susah. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya. Baru saja dapat uang, ya, rezeki 10 juta, ya, ada yang ngasih pas tadi ketemu, sampai di rumah uangnya kok nggak ada, uangnya nggak ada. Begitu uangnya nggak ada, Ibu senang atau susah? Ya saya susah lah. Nah kalau susah itu tandanya mau susah atau nggak mau susah? Loh kalau mau susah terus susah itu artinya mau atau nggak mau? Kalau orang susah itu tandanya dia nggak mau susah. Sebab kalau orang mau susah, begitu dia susah, susah nggak?
Begitu susah ya dia nggak susah. Emang ini yang saya mau. Betul Bapak Ibu? Berarti kalau begitu pilihan mau senang dan mau susah itu pilihan akal atau pilihan hati? Itu pilihan akal. Nah yang pilihan hati sebenarnya yang mana? Kan kita mesti harus memilih di antara empat ini. Tidak mungkin kita tidak memilih. Saya nggak usah memilih. Itu tandanya lagi nggak hidup. Kalau yang paling bawah kan rasanya juga ini pilihan orang yang sudah nggak hidup. Saya nggak mau senang tapi nggak mau susah. Berarti yang mana Bapak Ibu? Mau susah, tidak mau susah. Mau susah, tidak mau senang. Ini memang mikirnya jangan pakai akal. Kalau nggak pakai akal memang mentok, buntu. Iya. Maka kenapa harus pakai hati? Iya. Orang kalau mau susah, ini kalau pakai hati, maka dia merasakan susah nggak? Enggak. Orang kalau nggak mau senang, apakah hidupnya susah? Nggak mau senang. Nggak mau senang, apakah hidupnya nggak senang? Justru orang yang nggak mau senang itu hidupnya senang. Orang yang mau susah hidupnya tidak susah. Logika hati berbeda dengan logika akal. Kalau pakai logika akal, mau susah kan kesannya berarti saya susah terus dong. Itu akal. Kalau saya nggak mau seneng loh, terus kapan saya seneng? Itu logika akal. Padahal kalau kita kaitkan dengan kehidupan, justru orang yang mau susah, hidupnya tidak mengenal susah. Betul? Orang yang mau susah, hidupnya tidak akan mengenal susah. Iya. Petani, iya. Kita kalau lihat petani di sawah itu kelihatannya susah nggak? Kitanya melihat mereka, ya Allah susah, panas-panasan kan? Tapi mereka bahagia nggak? Kenapa? Karena mau susah. Mau susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu masak. Masak itu sebenarnya bikin susah nggak? Aslinya loh Bu, terutama yang nggak pernah masak, lihat orang masak itu ribet kan. Tapi ibunya sendiri waktu masak itu merasa susah atau merasa bahagia? Padahal orang masak kan susah, belanja, nyisir bawang. Itu semuanya susah, tapi membuat bahagia karena memang ibu dari awal mau susah, mau masak. Sebenarnya mau masak itu mau susah atau mau seneng? Kalau lihat kenyataannya itu mau susah. Pak bekerja dari pagi sampai sore, itu aslinya mau seneng atau mau susah? Kan kerja itu susah. Ya, tapi karena mau jadinya senang. Jadi orang kalau hidup mau susah itu pasti hidupnya senang. Tapi kalau tidak mau senang, hidupnya bakalan apa? Ya bakalan senang. Orang yang nggak mau senang itu justru hidupnya senang. Orang yang nggak mau senang hidupnya pasti akan senang. Tapi orang yang mau senang hidupnya susah. Ada orang ketika menikah, iya, Mas kenapa menikah? Ya saya pengen cari senang lah. Apa
Apa yang akan dia jumpai dalam rumah tangga? Loh, kok kayak gini ya? Tapi kalau seandainya ada orang dari awal, kenapa menikah? Nggak ada pikiran saya mau senang-senang. Saya pengen berjuang, saya pengen menambah amal. Maka yang dijumpai dalam pernikahan, kesenangan. Karena itu, ini akhir Bapak Ibu. Berarti yang penting, kita harus membaca sampai kemana? Sampai ke hati. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau hati membaca peristiwa hidup? Ini kalau hati yang membaca, meyakini segala yang ada dan terjadi dalam hidup ini pasti atas izin Allah. Ya. Ini kalau kita membaca peristiwa dengan hati. Karena kalau akal itu membaca peristiwanya, kalau hati membaca pesan di balik peristiwa. Makanya orang kalau membaca pakai akal ya udah cuma ngelihat peristiwanya. Ya, tidak melihat pesan di balik peristiwa. Nah, jadi kalau hati membaca, meyakini segala yang ada dan terjadi dalam hidup ini pasti atas izin Allah. Yang keduanya, meyakini semua yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Dan yang ketiga, memahami semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini kesempatan beramal baik. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa dan kita membacanya dengan hati, maka yang nanti closingnya adalah ada pesan apa ya dari Allah kepada saya, kenapa saya mengalami peristiwa ini. Ada pesan apa ya dari Allah, kok saya dihina orang, kok saya dipuji orang, kok saya dikasih rizki yang sedemikian banyak, kok rizki saya hilang. Itu yang dia cari adalah apa pesan kebaikan dari Allah. Kalau bahasa lebih simpelnya, saya disuruh apa nih sama Allah? Ya, saya disuruh apa sama Allah? Kok saya dihina orang? Itu orang kalau membaca peristiwa pakai hati. Saya disuruh apa oleh Allah? Kalau kita dapat rezeki, saya disuruh apa ya oleh Allah? Kok saya dikasih rezeki yang banyak? Kok uang saya hilang? Saya disuruh apa ya oleh Allah? Kok uang saya hilang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi kalau kita membaca peristiwa pakai hati, tiga ini pasti akan terjadi di tengah-tengah kita membaca peristiwa. Yakin ini terjadi dengan izin Allah, semua yang Allah izinkan terjadi pasti untuk kebaikan saya, dan mencoba memahami apa yang Allah inginkan atas saya ketika saya mengalami peristiwa ini. Jadi kalau bapak-bapak sholat ke masjid, pasti pakai sepatu. Pas selesai sholat, sepatu bapak hilang, itu kan hilang. Tadinya di situ kok hilang. Gimana Pak? Tahu gini, kenapa saya sholat di masjid? Kalau hilang begini kan mendingan saya sholat di rumah. Itu berarti membacanya pakai apa? Bisa jadi pakai akal. Nah, tidak pakai hati. Kalau pakai hati, oh rupanya Allah ingin agar pahala sholat saya ini dilipat gandakan. Allah memang menginginkan pahala sholat saya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu melihat sepatunya nggak ada, kita bilang apa?
Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah. Iya. Kita ke stasiun mau naik kereta api. Sampai di stasiun keretanya udah jalan. Ada pesan apa dari Allah ke kita? Ada pesan apa? Allah pesan apa ya ke saya? Kok saya sampai ketinggalan kereta api? Oh, Allah berpesan agar saya sabar, ikhlas. Kalau cuma pakai akal, hangus ini tiket. Tapi kalau kemudian, oh Allah sedang membantu saya agar saya ikhlas. Iya. Tapi kan tiketnya 1 juta. Kalau tiketnya 1 juta, berarti nilai ikhlasnya lebih semakin tinggi kan? Dan Bapak Ibu, kalau kita bisa ikhlas, seandainya ikhlas itu ditimbang, bisa nggak beratnya mencapai, kalau dihargai, mencapai keikhlasan kita bisa mencapai angka 100 juta lebih. Iya, lebih. Sementara harga tiketnya 1 juta. Berarti ketinggalan kereta api itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Saya dapat sesuatu yang sangat bernilai dari Allah, yaitu ikhlas. Yang kita bisa nggak mendapatkan ikhlas itu kalau nggak ketinggalan? Enggak. Berarti ketinggalan kereta api itu musibah atau karunia? Karunia. Jangan lagi menyebut yang susah-susah itu sebagai musibah. Jangan lagi. Itu pelajaran Bapak Ibu waktu masih SMP. Jadi waktu SMP sakit, musibah, kehilangan, musibah, ketinggalan kereta api, musibah. Itu waktu dulu Bapak Ibu masih SMP. Itu pelajaran dulu. Jadi kalau sekarang pelajarannya bukan lagi musibah, itu karunia, termasuk uang hilang dari dompet, termasuk dihina orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir setelah hati kita membaca peristiwa, nah penting ini bonusnya, hati kita juga harus membaca. Kalau tadi peristiwa hidup, ketinggalan kereta, sepatu hilang, tapi kita juga punya peristiwa lain dalam hidup kita. Bukan peristiwa takdir, ya kalau tadi namanya peristiwa hidup itu peristiwa takdir. Kita juga punya peristiwa satu lagi, yakni peristiwa amal. Kayak sekarang ini peristiwa bukan Bapak Ibu. Ini peristiwa. Kita kumpul di masjid ini adalah peristiwa. Tapi ini peristiwa takdir atau amal? Amal. Kita sholat itu peristiwa amal. Kita baca Quran itu peristiwa amal. Kita sedekah itu peristiwa amal. Kita berbuat baik ke orang itu peristiwa amal. Tapi orang yang kita baiki kok menghina kita, itu namanya peristiwa takdir. Nah, kalau peristiwa amal hati kita membaca, maka meyakini semua amal baik yang sudah dilakukan adalah rahmat Allah SWT. Itu kalau hati kita membaca. Kalau akal yang membaca, oh saya bisa beramal baik ini karena saya mampu, karena saya kuat, karena saya berjuang, itu akal. Tapi kalau hati akan selalu pada kesimpulan, saya bisa ngaji begini adalah rahmat Allah. Ya, saya bisa sedekah ini rahmat Allah. Saya bisa baca Quran itu rahmat Allah. Yang keduanya, menjadikan semua amal baik kita hanya mengharap rahmat Allah semata. Itu kalau hati kita membaca amal, ya, saya tidak berharap apapun dari amal saya ini kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Ya.
hanya mengharap rahmat Allah, tidak berharap apapun pemudah rahmat Allah. Jadi kalau saya sabar, ya saya sabar ini karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Dan yang terakhir, menerima apapun akibat dari amal sebagai rahmat Allah semata. Jadi orientasinya bukan akibat dari amal, karena kalaupun amal itu ada akibatnya, difahami sebagai rahmat Allah. Jadi kalaulah berobat, harapannya rahmat Allah. Kok saya berobat sembuh, kita memahami sembuh itu rahmat Allah. Kalau tidak sembuh, itu rahmat Allah. Beramal, dipuji orang, itu rahmat Allah. Dihina orang, rahmat. Sehingga orang-orang seperti ini selalu melihat kehidupan ini sebagai rahmat Allah. Jadi senang itu rahmat Allah, susah adalah rahmat Allah. Kalau kita sudah sampai di situ, berarti insya Allah ya, kita menjalani hidup ini ya, betul-betul dengan kekuatan hati. Ya, selalu memahami apapun sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah wa iyyakum. Ya, demikian Bapak Ibu yang sampun kawula aturaken. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita tutup sejenak dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat karunia hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ampuni kami jikalau selama ini kami menjalani hidup ini hanya dengan akal kami. Ya Allah, kami melihat, mendengar, menyimpulkan hanya dengan akal kami. Padahal kami tahu ya Allah, akal ini punya keterbatasan, akal ini punya kekurangan, akal ini punya kelemahan. Karena itu kuatkan kami ya Allah, agar kami melihat segala sesuatu, mendengar apapun peristiwa dalam hidup ini tidak hanya dengan mata, telinga, dan akal kami. Izinkan kami melihat dan mendengar kehidupan kami ini dengan hati ya Allah. Jadikan hati menjadi pemimpin bagi akal. Jadikan hati kami lebih kuat daripada akal kami ya Allah, agar kami bisa menjalani hidup ini sepenuhnya dengan hati kami. Hati yang membuat kami yakin ya Allah, apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami ini pasti terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Kami yakin betul tidak akan mungkin terjadi satu peristiwa dalam hidup kami kecuali itu terjadi atas izin-Mu. Dan ya Allah, karuniakanlah untuk kami keyakinan bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami pasti membawa kebaikan untuk kami, pasti membawa kebaikan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ajari kami untuk semakin yakin ya Allah, bahwa dalam pahitnya kehidupan yang Kau sudah gariskan untuk kami, di situ ada kebaikan yang jauh lebih banyak bila dibanding Kau karuniakan untuk kami segala sesuatu yang menyenangkan hidup kami. Karena itu ya Allah, jadikan hati kami ini hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami ini bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami tetap bersyukur kepadamu, bahkan lebih bersyukur kepadamu ya Allah, saat hidup kami ini dipenuhi dengan duri-duri kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk bisa dengan mudah menemukan kebaikan yang sudah Engkau rencanakan untuk kami. Ya Allah, ajari kami untuk cepat memahami pesan-pesan kebaikan yang Kau berikan kepada kami melalui peristiwa-peristiwa hidup yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami.
Jangan Kau biarkan mata batin kami ini tertutup ya Allah dari membaca kebaikan yang ada dalam peristiwa, yang ada di balik peristiwa. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajari pula kami ya Allah untuk selalu menemukan kebaikan dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Sesulit apapun, sesusah apapun, semenderita apapun hidup kami ya Allah, jadikan semuanya menjadi ladang amal bagi kami, ladang kebaikan dan kemuliaan bagi kami. Dan ya Allah, kuatkan pengertian kami bahwa semua amal-amal baik kami sesungguhnya terjadi semata karena rahmat-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena ya Allah kesalehan kami. Semua kebaikan kami adalah rahmat-Mu, semua kebaikan kami adalah rahmat-Mu ya Allah. Dan ya Rahman, ya Rahim, ajari pula kami untuk hanya mencukupkan harapan dari amal-amal kami, hanya mengharap rahmat-Mu ya Allah, hanya mengharap rahmat-Mu ya Karim. Jangan Kau biarkan kami punya harapan yang lain selain rahmat-Mu dari amal-amal kami. Cukup rahmat-Mu, cukup rahmat-Mu, cukup rahmat-Mu bagi kami ya Allah. Karena itu rahmati kami dengan amal-amal kebaikan, rahmati amal kami dengan amal-amal yang memuliakan dunia dan akhirat kami. Rahmati pula orang tua kami ya Allah, khususnya orang tua kami yang saat ini sudah ada di alam kubur. Rahmati kedua orang tua kami ini ya Rahman, penuhi kubur keduanya dengan nikmat-Mu, penuhi kuburnya dengan cahaya-Mu, karuniakanlah segala nikmat kubur untuk orang tua kami, dan izinkan pula dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau pertemukan kembali kami dengan orang tua kami di surga-Mu. Dan dengan rahmat-Mu pula ya Allah, izinkan kami bisa bertemu dengan anak keturunan kami di surga nanti. Jangan Kau pisahkan satupun di antara anak-anak kami di surga-Mu nanti ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu pula ya Allah, izinkan kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang Kau hadirkan di majlis ini ya Allah. Jadikan majlis ini majlisnya para ahlu rahmah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat-Mu. Dan rahmat-Mu ini ya Allah, jadikan majlis ini tidak hanya menjadi majlis dunia, tapi juga menjadi majlis akhirat. Tidak hanya menjadi majlis tempat bertemunya kami di dunia, tapi juga menjadi majlis tempat bertemunya kami semua di surga nanti ya Allah. Birahmatika ya Azizu ya Ghaffar wa ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.